Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, mari kita lanjutkan tadabbur hadis yang ke-55, 56, 57 dan 58 dari kitab Mi'at Wasiyatin Nabawiyah. Kita mulai hadis yang ke-55, min surutil bai', di antara syarat-syarat dalam jual beli ya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ta'ta ta'aman fala tabi'hu hatta tastawfiyah. Hadis ini diriwayatkan Muslim. Rasul bersabda, ketika Anda membeli makanan, maka janganlah Anda menjualnya sampai makanan itu telah berada di tangan Anda. Ini dalam kondisi yang normal ya. Dalam kondisi yang normal, ketika seorang menjual makanan, itu mestinya kita membeli makanan, sebelum makanan itu sudah kita terima, kita membayar dan kita terima makanan itu, maka kita belum boleh untuk menjualnya. Baru setelah kita menerima, kita menjual lagi, itu baru diperbolehkan. Ya, ini secara logika bahwa seorang tidak mungkin menjual sesuatu yang belum miliknya. Hanya saja memang ketika perkembangan zaman sudah luar biasa tentunya, di sana saat ini kita begitu dimudahkan ya, orang jual beli melalui online misalkan. Ini maka di sana perlu kita kaji, perlu kita bahas pembahasan mengenai yang lebih dalam mengenai bagaimana hukumnya seorang jual beli secara online ya, seperti itu. Tapi dalam hal ini memang secara prinsip, ketika seorang membeli dan mau menjualnya, maka tidak boleh menjualnya sebelum yang dibeli itu sudah sampai ke tangannya ya, seperti itu. Kemudian hadis yang selanjutnya 56, temanya adalah min ahkami bai'it thimar, di antara hukum dalam jual beli buah-buahan. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'ith thimar hatta yabdu salahuha. Nahal bai' wal mubta'. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sebagaimana riwayat Abdullah bin Umar, Rasul melarang untuk menjual buah-buahan yang belum tampak salahuha, tampak untuk kelayakannya. Dan larangan ini bukan hanya larangan untuk yang membeli saja, yang menjual dan membeli dilarang dalam masalah ini. Makanya jangan sampai seorang itu menjual, misalkan dia punya pohon mangga ya, belum apa-apa dijual harga sekian. Pokoknya semua kalau ini saya jual harga sekian juta misalkan, karena mangganya besar ya. Dan ternyata ketika sudah dibeli dan mendekati masa panen, ternyata dimakan codot misalkan, dan akhirnya gagal panen, ini kan merugikan. Nah, alasan dilarangnya atau tidak diperbolehkannya menjual buah-buahan sebelum masa dia benar-benar layak adalah karena untuk menghindari unsur gharar dan jahalah, unsur tipuan dan unsur ketidaktahuan dalam jual beli. Yang jelas, yang dalam jual beli itu ada prinsip tidak boleh ada saling merugikan. Harus ada transparansi dalam masalah jual beli. Contohnya, seorang mengatakan menjual, ini saya jual pakaian dengan warna misalkan merah marun, harga sekian, ukuran sekian. Ternyata yang ketika pembeli mendapatkan pakaian itu nggak sesuai dengan ciri-ciri tadi, ini termasuk yang namanya apa? Namanya gharar ya, hal yang menipu, tidak boleh. Termasuk tadi apa? Menjual buah-buahan sebelum masa yang layak dia dipanen ya, atau layak dijual. Hadis yang ke-57, al-hattu ala katratis sujud, anjuran untuk memperbanyak sujud. An Sauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an amalin a'maluhu yudkhilunillahu bihil jannah faqala 'alaika bi katratis sujudillah fa innaka la tasjud lillahi sajdatan illa rafa'aka wa biha darajah wa hatta anka biha khati'ah. Ini hadis riwayat Muslim.
Thauban maula Rasulullah. Maula ini semacam apa, pembantu atau yang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thauban maula Rasulullah mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah tentang amal yang aku lakukan yang bisa memasukkanku ke dalam surga. Maka Rasul mengatakan, engkau hendaklah memperbanyak sujud. Sesungguhnya tidaklah engkau melakukan sujud, ini maksudnya melakukan sujud dan memperpanjang sujud ya, kecuali Allah akan mengangkat setiap sujudmu derajat dan juga menghapus setiap sujudmu kesalahanmu. Ini di antara fadilah seorang melakukan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dalam salat ya, adalah Allah mengangkat derajat setiap sujud kita dan juga mengampuni kesalahan kita dari setiap kita melakukan sujud yang kita lakukan. Hadis yang ke-58, al-qasdu fil amal, yaitu yang sedang-sedang saja dalam beramal. Jadi dalam beramal jangan berlebih-lebihan, jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri, tetapi yang sedang-sedang saja. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa indaha imra'atun. Qala man hadhi? Qalat fulana tadhkur min salatiha. Qala mah 'alaikum bima tutiqun fa inna Allaha la yamallu fa wallahi la yamallu wa hatta tamallu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad masuk ke tempatnya Aisyah dan di sampingnya ada seorang wanita. Dan Rasul mengatakan, man hadi? Siapa ini? Maka Aisyah mengatakan, fulanah tadkur min salatiha. Fulanah yang dia menyebut tentang min salatiha, dari salatnya. Artinya seorang fulanah yang punya sering menyebut-nyebut kebanggaan salat dia, salatnya panjang, salatnya lama dan seterusnya. Qala mah 'alaikum bima tutiqun. Mah itu termasuk isim fi'il amar ya, yang maknanya adalah ukfuf, berhentilah. 'Alaikum bima tutiqun, kalian lakukanlah sesuai kemampuan kalian, jangan memaksakan diri ya. Fa la yamallu hatta tamallu. Demi Allah, Allah tidak bosan sampai kalian bosan. Artinya apa? Mari ya, dalam amal kita jangan berlebihan ya. Dalam sholat juga sama ya, jangan berlebihan. Tapi juga jangan sampai terlalu teledor ya. Ya tadi saya sampaikan, jangan ifrat, jangan tafrid. Ifrat itu berlebihan dalam hal kebaikan ya. Misalkan contohnya, karena seorang ingin menjaga wudhu, akhirnya dia ragu-ragu terus. Tiap menit merasa batal wudhu, dia ragu-ragu. Atau sebaliknya dia teledor ya. Seorang yang malas-malasan, tidak punya semangat ya, tidak punya semangat dalam hidup, dalam ibadah ya. Makanya dalam hadis ini al-qasdu fil amal, bukan hanya masalah sholat ya, masalah sholat, masalah puasa, masalah zakat, yang semua dalam ibadah ini kita tidak boleh bertindak secara ekstrim ya, atau berlebih-lebihan. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang dimudahkan untuk selalu ya senantiasa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita kelak. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.